Shalom saudara, kembali lagi kita dalam program Saat Menyembah. Dan tak henti-hentinya kita harus ucapkan syukur kita pada Tuhan kalau hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kita. Tak terasa saudara, kalau minggu ini sudah masuk minggu yang terakhir di bulan Januari saudara. Kita telah belajar banyak hal selama 1 bulan ini. Mulai dari harapan yang baru, semangat yang baru, musim yang baru, pikiran yang baru. Dan saat ini saudara, kita akan belajar tentang karakter yang baru. Karakter yang baru maksudnya apa? Karakter yang dimiliki oleh Yesus, dan tentunya karakter ini harus juga dimiliki oleh setiap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Karakter pertama saudara yang dimiliki oleh Yesus, bahwa Yesus adalah seseorang yang sangat penuh dengan belas kasihan. Yesus adalah seseorang yang penuh dengan perhatian. Kita akan baca di Matius 14 ayat 14. Dikatakan demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita melihat saudara, setiap perjalanan pelayanan Yesus, pasti Yesus akan melakukan sesuatu yang didasari oleh belas kasihan yang muncul dari dalam hatinya. Sehingga kita bisa melihat saudara, ada banyak orang yang sakit disembuhkan. Bahkan orang-orang yang berdosa pun yang hilang harapan menjadi memiliki harapan yang baru saudara. Karena kata-kata daripada Yesus, karena perhatian daripada Yesus. Bahkan pada waktu pengikut-pengikutnya itu mengikuti Dia dan mereka belum makan, Yesus pun memperhatikan mereka. Padahal kita tahu saudara, saat itu Dia dan murid-muridnya tidak memiliki uang yang cukup banyak. Bahkan makanan yang ada pun sangat sedikit. Tetapi dengan belas kasihannya, Dia mengucap syukur, maka mujizat terjadi. Orang-orang banyak itu saudara bisa makan dengan kenyang, dengan baik. Dan hal ini yang perlu kita pelajari bersama saudara. Hendaklah setiap kita memiliki karakter seperti ini, yang penuh dengan perhatian, memiliki belas kasihan kepada banyak orang saudara. Nggak usah jauh-jauh saudara. Saat ini kita lihat siapa yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman, sahabat kita, atau mungkin keluarga kita saudara saat ini. Mereka yang membutuhkan pertolongan, hendaklah kita bisa membantu mereka. Walaupun mungkin kalau sesama keluarga itu ada orang yang mungkin tidak menyukakan hati kita, atau ada seseorang yang pernah menyakiti kita saudara, tetapi orang itu membutuhkan pertolongan. Mari kita mau belajar sama-sama. Kita harus tetap peduli, memiliki perhatian, berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa melihat mereka bagaimana, tanpa melihat mereka pernah menyakiti kita atau tidak saudara. Itu yang Yesus kehendaki ada di dalam kehidupan setiap kita. Lalu hal yang kedua saudara, yang perlu kita contoh dari kehidupan Yesus selama Dia hidup dalam dunia ini. Yesus itu kehidupannya sangat sederhana. Yesus itu belajar untuk mencukupkan dirinya dalam segala hal. Tersirat di dalam Matius 8 ayat 20. Dikatakan demikian saudara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia ini menunjuk kepada Yesus. Nah saudara, kenapa sampai dikatakan demikian? Untuk meletakkan kepalanya saja Yesus tidak punya. Kita lihat saudara, dari awal kelahirannya saja Yesus bukan lahir di tempat yang mewah. Yesus bukan lahir di hotel. Yesus bukan lahir di istana. Tapi Yesus lahir di kandang domba saudara, yang dianggap hina oleh banyak orang. Setelah itu juga Yesus orang tuanya tukang kayu saudara. Bukan konglomerat saudara. Bukan seseorang yang memiliki banyak uang atau memiliki jabatan yang tertinggi saat itu. Yesus hanya anak daripada tukang kayu saudara. Dan pada waktu Yesus melayani pun, kadangkala Yesus tidak memiliki tempat
untuk meletakkan kepalanya, untuk beristirahat, saudara. Bahkan saudara, Yesus pun sering lupa makan, lupa beristirahat. Dan dalam hal ini biasanya orang lain yang memperhatikan Yesus, murid-muridnya yang mempersiapkan makanan bagi Yesus. Dan keuangan itu didapat dari orang-orang yang generous, saudara. Orang-orang yang mau membantu pelayanan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus itu bukan seseorang yang kaya raya secara materi saat itu, saudara. Hidupnya sangat sederhana. Hal ini yang mau Tuhan inginkan kita miliki juga dalam hidup ini. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun menjadi orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang belajar mencukupkan diri dalam segala hal, saudara. Pada waktu kita mau melayani Tuhan, janganlah kita sibuk pusing dengan hal-hal yang berbau dengan lahiriah, saudara. Makanannya apa? Lalu bajunya, pakaiannya harus bagaimana, saudara? Ya berpakaian yang rapi saja. Tidak perlu menggunakan pakaian-pakaian mungkin bermerek tertentu yang berharga nominalnya sangat tinggi, saudara, hanya untuk melayani. Karena Tuhan tidak melihat itu semua. Karena Yesus selama hidupnya, dia hidup sibuk untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk mencari penghidupan. Bahkan Rasul Paulus pun, saudara, berkata demikian di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dikatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Saudara, saat ini mungkin saudara memiliki harta yang banyak, tapi juga ada di antara saudara juga yang mungkin tidak memiliki itu semua. Kita mungkin berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Tapi saya mau katakan, hal itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Karena selama hidupnya Tuhan pun hidup sangat sederhana, saudara. Karena itu, saudara, jangan mengutamakan apa yang bisa dilihat dari luar oleh orang lain. Dengan apa yang kita pakai, berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak aset yang kita punya tuh. Apalagi sampai kita menunjukkan hal itu kepada orang lain, saudara. Saya rasa ini bukan karakter daripada Yesus. Kita mau belajar sama-sama menjadi orang yang sederhana, sama seperti Yesus, sangat sederhana. Selanjutnya, Yesus adalah seseorang yang sebenarnya hidupnya kaya, tapi dia tidak tamak. Loh, mungkin saudara bingung. Di awal tadi saya bilang Yesus itu orangnya sederhana, bahkan miskin. Tapi saat ini kenapa saya bilang Yesus itu sebenarnya seseorang yang kaya? Oh jelas, saudara. Kaya bukan secara materi maksud saya, tetapi dia kaya akan kuasa. Karena dia adalah Tuhan. Dia pemilik segalanya berarti, saudara. Tetapi kita bisa lihat teladan hidupnya. Walaupun dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan banyak hal, dia bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bisa melakukan banyak hal, saudara. Tetapi dia tidak lakukan hal itu. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia tidak menyalahgunakan apa yang dia punya, power yang dia punya. Dan hal ini yang harus kita miliki. Seberapapun saudara sekalian hebat di mata dunia, seberapapun Anda, saudara, memiliki kekayaan yang sangat banyak, saya mau berkata saat ini, kita belajar sama seperti Yesus. Kita tidak mau menunjukkan hal itu di depan orang lain. Kita tidak mau menjadi orang yang tamak. Janganlah kita menjadi orang yang rakus. Janganlah kita menjadi orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan ini. Jadilah orang yang selalu mencukupkan diri dalam berbagai hal, dan saudara, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sederhana. Dan karakter selanjutnya, saudara, Yesus adalah seseorang yang sangat berani dan tegas. Tapi saudara, berani dan tegasnya ini hanya untuk kebenaran, dan tentunya dia adalah pribadi yang benar. Jangan terbalik, saudara. Jangan sampai kita tegas, kita berani melakukan hal yang salah. Itu keliru, saudara. Apalagi kalau kita salah lalu kita marah-marah kepada orang lain tidak jelas, saudara, itu namanya konyol. Tapi Yesus ini berani, tegas, karena dia pun benar. Dan dia juga berbicara, dia menyuarakan tentang kebenaran, saudara. Kita baca di Matius 23 ayat 13. Yesus saat itu mengecam para ahli Taurat, saudara. Berkata demikian,
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik dikatakan, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, ini adalah kata-kata yang diutarakan oleh seseorang yang sangat berani dan sangat tegas. Apalagi Yesus saat itu berbicara di depan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Wah, ini butuh keberanian yang sangat tinggi sekali untuk bisa mengatakan seperti ini. Celakalah. Waduh, saudara. Ini saya kagum sekali sama Yesus. Tetapi Yesus itu betul. Apa yang ia sampaikan itu benar. Berbicara tentang kebenaran, saudara. Bahkan Yesus pun tahu hati daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Karena itu dia berani menyinggung hal ini, saudara. Kalau saat ini saudara sedang berada di situasi ini, saudara sedang terjepit, saudara. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara berada di pihak yang benar, saudara tidak perlu takut. Saudara harus berani, saudara harus tegas, tetapi bukan membela diri saudara. Tetapi saudara harus belajar untuk rendah hati, karena saya percaya pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mungkin saat ini bagi dunia saudara dianggap kalah. Saudara dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara jangan membela diri. Saudara berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, dan yakinlah Tuhan menjadi pembela bagi saudara. Dan satu saat nanti saudara akan mengalami yang namanya kemenangan. Bukan menurut dunia, tapi kemenangan yang kau alami adalah kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Yang kelima, saudara, Tuhan Yesus ini memiliki karakter yang tahan akan godaan. Kita tahu semuanya ya saudara, bahwa Yesus pernah mengalami keadaan di mana dirinya dicobai di padang gurun setelah ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kisah itu berada di Matius 4 ayat 1-11. Dikatakan di perikop itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis dari segala aspek, saudara. Dari aspek jasmani, dia dicobai. Dari aspek jiwa, dia juga dicobai. Dan terakhir, Yesus dicobai dari segi aspek roh. Yang pertama, Yesus disuruh oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Saat itu keadaan Yesus memang sangat lapar. Jelas karena dia sedang berpuasa ya saudara. Tapi Yesus menolak dengan tegas. Yesus melawan perintah iblis itu dengan firman Tuhan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dia hidup akan kebenaran firman Tuhan. Pencobaan yang kedua, Yesus digoda oleh iblis dengan cara menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah terjun ke bawah. Dan iblis bilang, kalau engkau anak Allah, pastilah engkau memiliki kuasa sehingga tidak mungkin kakimu itu akan terantuk kepada batu. Tapi lagi-lagi Yesus ini menolak godaan iblis ini dengan perkataan firman Tuhan, saudara. Dan pencobaan yang ketiga, iblis memperlihatkan seluruh kemegahan dunia dan kekayaannya. Secara manusia, ketika kita diperlihatkan kekayaan, pasti mata kita akan berbinar. Dan kalau iman kita tidak kuat, pasti kita akan terseret. Dan iblis menyuruh untuk menyembah dia. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus lebih memilih untuk taat kepada Bapa. Yesus memilih untuk terus taat melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Dia tidak mau sekali-sekali menyembah iblis, menuruti perkataan iblis. Yesus tahu bahwa semua yang iblis tawarkan sifatnya hanya sementara. Keindahan, kemegahan, makanan, jabatan, kekuasaan, semuanya yang ditawarkan iblis sifatnya sementara. Tapi Yesus tahu bahwa
melakukan kehendak Bapanya adalah sesuatu yang kekal. Penyembahan kepada Bapa adalah sesuatu yang kekal. Yesus tahu akan hal itu. Oleh sebab itu, Yesus tidak tergoda oleh bujukan iblis. Hari-hari ini, saudara, banyak sekali godaan yang ditawarkan oleh dunia. Lewat makanan, lewat kekuasaan, jabatan, lewat uang. Banyak sekali godaan yang membuat kita tertarik terhadap kenyamanan dunia. Tetapi saudara, kita belajar dari keteladanan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Jangan sekali-sekali kita menukar keselamatan kita dengan kenyamanan dunia. Tetapi kita harus menyembah Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan dengan segenap tubuh kita, segenap jiwa kita, segenap roh kita. Semua aspek dari kehidupan kita merupakan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Karakter selanjutnya Yesus miliki, Yesus ini hatinya penuh dengan rasa ucapan syukur. Mari kita baca di Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat ini bercerita tentang keadaan Yesus pada waktu itu sedang memberi makan 5.000 orang. Tapi kondisinya tidak ada makanan pada saat itu. Tapi Yesus tidak melihat kekurangan yang ada. Justru lewat dari kekurangan itu, Yesus mengucap syukur kepada Bapa atas apa yang telah dimiliki saat itu. Dari ucapan syukur itulah Allah kita yang Maha Kuasa melakukan mujizatnya. Yesus melakukan mujizat dan banyak orang yang terpukau akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Dari kisah ini saudara, kita belajar sama-sama. Kita tidak boleh fokus kepada apa yang orang lain miliki dan kita tidak miliki. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita telah miliki sekarang ini. Semua yang Tuhan izinkan kita miliki saat ini adalah kehendak dari Tuhan. Ketika kita mengucap syukur atas apa yang kita punya, talenta kita, keuangan kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, semuanya itu atas izin Tuhan. Bahkan nafas yang kita miliki saat ini, kesehatan yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Mengucap syukur itu artinya kita menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Karena kita sadar betul ketika kita mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan saat ini adalah yang terbaik bagi kita. Karakter selanjutnya, Yesus ini dengan jelas berkata di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Secara jelas, Yesus berkata bahwa dirinya itu lemah lembut dan rendah hati, saudara. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai ya, saudara ya. Tetapi lemah lembut ini lebih kepada kesabaran hati yang kita punya. Konteksnya di ayat ini ketika kita memiliki kewajiban untuk mengajar seseorang akan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan amanat agung yang Yesus berikan, tentunya kita harus memiliki kelemah lembutan dalam pengajaran tersebut. Tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama, saudara. Ada yang backgroundnya dari nelayan, ada yang backgroundnya dari petani pada saat itu. Berbagai macam latar belakang manusia. Oleh sebab itu kita perlu kesabaran dalam mengajarkan kebenaran kepada seluruh jiwa-jiwa ini, saudara. Seperti Yesus yang begitu sabar menunggu kita, sabar mengajar kita, sampai kita mengerti betul apa itu kebenaran, apa itu firman Tuhan. Berbicara tentang kerendahan hati, Yesus ini
mau untuk mengajar kita dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak memandang jabatan, dia tidak memandang latar belakang kita. Siapa saja manusia boleh datang kepada dia, belajar kepada dia. Dia tidak memandang latar belakang kita, saudara. Padahal Yesus ini memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa, begitu sempurna, begitu komplit. Tetapi dia mau mengajar kita, memberikan kita teladan untuk semua manusia, agar manusia ini bisa dikembalikan segambar dan serupa dengan Allah. Karakter Yesus yang selanjutnya, saudara. Yesus ini tentunya dia adalah seorang yang pemaaf dan rela berkorban. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus ini memiliki kasih yang begitu besar kepada kita, saudara. Bayangkan, dia rela untuk memberikan nyawanya menggantikan kita, saudara. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus melakukan itu semua untuk kita. Dan barang siapa yang mau taat kepada perintah Yesus meneladani karakternya, disebut murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu disebut juga sebagai sahabat-sahabatnya. Bayangkan, saudara, Yesus ini rela mati, berkorban untuk kita, disalibkan. Sadar nggak, saudara, bahwa kita yang seharusnya itu disalibkan, kita yang seharusnya menerima hukuman itu. Tetapi karena Yesus memiliki kasih yang begitu besar, maka dia pun rela memberikan nyawanya. Oleh sebab itu, saudara, maukah kita mencontoh karakter Yesus ini, memiliki kasih yang sama seperti dia, rela berkorban untuk sesama kita, saudara kita, adik-adik kita, orang tua kita, pasangan kita, teman-teman kita, semua orang. Kita harus saling mengasihi. Itu adalah perintah yang Yesus katakan kepada kita, umat manusia. Jadi, saudara, kita harus memiliki karakter yang baru seperti karakter Kristus. Yang pertama, karakternya ialah penuh perhatian dan belas kasihan. Yang kedua, hidup sederhana dan merasa cukup. Yang ketiga, hidup tanpa ketamakan. Yang keempat, berani dan tegas. Selanjutnya, yang kelima, tahan godaan. Yang keenam, penuh ucapan syukur. Yang ketujuh, lemah lembut dan rendah hati. Yang terakhir, saudara, pemaaf dan rela berkorban. Mari kita sama-sama memiliki karakter ini, saudara. Karena Yesus telah memberikan teladan yang begitu sempurna agar mengembalikan karakter manusia seperti semula, segambar dan serupa dengan Allah.